Nasihat terbuka bagi Perdana Menteri Israel Bapak Benyamin Netanyahu. Salam hormat dan peluk kasihku buatmu, Bapak Benyamin Netanyahu, dalam nama Yeshua Al-Masih Tuhan Yesus, kita bersaudara. Seturut dengan apa yang diperlihatkan kepada saya, semua keadaan dunia saat ini bukanlah akhir dari segalanya, namun awal suatu yang baru atau suatu pemulihan. 2 hari yang lalu saya melihat video di Fakta Israel, khususnya perihal pernyataan Perdana Menteri Israel yang coba membandingkan Tuhan Yesus dengan seorang manusia biasa, di mana Bapak Benyamin Netanyahu meneruskan dan memaparkan apa yang ditulis dari sebuah buku seorang sejarawan Amerika yang Bapak Benyamin Netanyahu kagumi. Saya sudah memberikan komentar di video itu. Namun saat ini saya seraya digerakkan untuk membuat video singkat dan tulisan terbuka saat ini, yaitu sebagai tambahan dari komentar saya di video tersebut dengan judul atau pernyataan Israel waktunya untuk bertobat. Ingat, jangan sombong, sebab kebodohan dan kesombongan hanya akan menjadi awal kehancuran. Bapak Perdana Menteri Israel yang saya hormati dan termasuk pribadi yang saya kagumi di dunia ini saat ini, di samping Presiden Donald Trump dan Putin tentunya. Bersamaan dengan video dan tulisan terbuka saat ini, saya mencoba datang menghampiri Bapak dengan sikap kerendahan hati dan rasa hormat saya. Bapak Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, janganlah merasa bahwa hanya Bapak bersama bangsa Israel yang Bapak pimpin saat inilah keturunan Yakub pribadi yang namanya diganti menjadi Israel oleh Yeshua Al-Masih atau Yahweh. Israel yang sejati banyak juga yang keluar dan merantau dari kelahirannya, terlebih di saat mereka melihat bagaimana saudara-saudaranya yang sekaum dengan mereka, yaitu Yahudi, yang menyalibkan Yesus atas pengaruh dan hasutan para ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepada pribadi Yesus Kristus saat datang ke dunia menjelma sebagai manusia, yaitu untuk misi penyelamatan umat manusia. Renungkan kisah Yesaya 53 dan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kiranya Bapak dan saudara-saudariku yang lainnya yang ada di negara Israel saat ini, janganlah berbangga hanya sebatas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Karena jika hanya sebatas itu, Tuhan juga bisa mengubahkan batu-batu itu menjadi keturunan Abraham. Renungkan Matius 3 ayat 9 dan Lukas 3 ayat 8. Keturunan sejati Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel yang saya maksud adalah mereka yang ada DNA Abraham, Ishak, dan Yakub sekaligus yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena pribadi Yesus Kristuslah kegenapan janji itu. Renungkan Galatia 3 ayat 16 dan Galatia 3 ayat 29. Ketidaktahuan dan ketidakpercayaan sebagian Yahudi bagian keturunan Israel bukan berarti ketidakbenaran pribadi Tuhan Yesus. Waspada, banyak anak-anak kerajaan dan yang ditolak karena kedegilan hatinya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak orang-orang yang tidak keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub secara jasmani karena kepercayaan dan imannya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Termasuk prajurit-prajurit Roma pada masa Tuhan Yesus, dunia ini menjalani penyaliban, bahkan bangsa-bangsa lainnya hingga saat ini. Renungkan Matius 8 ayat 11-12. Ingatlah saudara-saudariku dalam Kristus Yesus, keturunan Israel sejati juga ada di perantauan hingga saat ini, di berbagai belahan negara dan berbagai negara. Renungkan Yakobus 1 ayat 1. Dan ketahuilah, bicara kekuatan, lihat kisah Nabi Elia, bagaimana api itu turun dari surga. Dan kalau Tuhan izinkan saat ini juga bisa saya meminta api yang sama untuk menghancurkan kesombongan, kemunafikan, keakuan, keserakahan, dan
segala bentuk penyembahan berhala yang sedang merajalela di dunia ini, ditambah dengan para penipu-penipu yang bermunculan seperti yang malaikat Tuhan nyatakan, di mana alasan-alasan inilah yang menjadi jawaban malaikat Tuhan waktu saya bertanya, kenapa semuanya ini terjadi Tuhan? Malaikat Tuhan itu dengan cukup jelas memperkatakan, karena kesombongan, keangkuhan, kemunafikan, keakuan, dan keserakahan dan segala bentuk penyembahan berhala. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya kehancuran di dunia ini, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi sebelum Perdana Menteri Israel, Bapak Benyamin Netanyahu berbicara perihal Tuhan Yesus, kiranya berdoalah terlebih dahulu. Karena apa yang terjadi di dunia ini adalah atas rencana dan seizin Tuhan. Ingat, rencana dan seizin Tuhan itu dua hal yang berbeda. Contoh rencana Tuhan, renungkan kisah Nabi Nuh yang mendirikan bahtera, itu rencana Tuhan, yaitu Kejadian 6 ayat 14-21. Seizin Tuhan, renungkan kisah Ayub yang mengalami penderitaan, itu seizin Tuhan. Renungkan Ayub 1 ayat 12 dan Ayub 2 ayat 6. Jadi rencana dan seizin Tuhan dua hal yang berbeda. Banyak yang mau saya ceritakan namun belum waktunya. Saya hanya mau berkata, jangan banding-bandingkan apalagi untuk merendahkan Tuhan Yesus dengan manusia biasa, karena bisa fatal akibatnya. Banyak manusia yang mencoba melakukan hal yang serupa, tapi akhir dari jiwanya bagaimana dan di mana? Sungguh menyedihkan. Dunia ini hanya sementara dan hanya sementara. Manusia hanya sebatas tanah liat. Kekekalan ada dalam Yahweh, Yesua Al-Masih, Debata Jehovah, itu Sang Pencipta yang menyatu dalam Tuhan Yesus. Ketahuilah, dalam nama Tuhan Yesus kita bersaudara. Dan secara pribadi saya juga percaya bahwa saya adalah seorang Israel sejati. Akhir kata, tulisan dan video singkat saya ini hanyalah bentuk kasih saya saat ini untuk menyapa Bapak Benyamin Netanyahu dan saudara-saudariku yang ada di negara Israel. Kurang lebih saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.